Mu'alaf karena kagum, karena hanya di Islam ada aturan yang lengkap. Dan juga dari melihat contoh akhlak M. Ahsan, seorang pemain bulu tangkis yang terkenal dan sangat dikagumi bahkan oleh lawan-lawannya. M. Ahsan memberikan contoh tentang akhlak seorang muslim. Mr. Nathaniel Webb adalah kakak dari Victor Axelsen, pembulu tangkis nomor 1 dunia asal Denmark. Saat bertanding dengan Hendra Ahsan, pasangan The Daddies, beliau terkesima melihat sikap Ahsan setiap memenangkan pertandingan dengan selalu bersujud syukur. Begitu juga dengan akhlak Ahsan saat minum yang selalu dengan posisi duduk. Oleh karena pemandangan seperti itu, Mr. Nathaniel Webb pun memutuskan untuk pindah agama, mu'alaf, dan bersyahadat, dibimbing langsung oleh Kiai Haji Sukron Ma'mun. Bagi yang belum tahu tentang pasangan pebulu tangkis Indonesia, Hendra dan Ahsan, mereka sering disebut sebagai The Daddies. Muhammad Ahsan sangat disegani baik oleh kawan maupun lawan karena menunjukkan akhlak muslimnya yang mulia. Akhlak M. Ahsan sudah terkenal seantero dunia, terutama di dunia berbulu tangkisan, hingga dia bahkan mengilhami Federasi Perbulu Tangkisan untuk menyediakan tempat duduk di pinggir lapangan sebagai tempat duduk karena selama ini Ahsan hanya berjongkok untuk minum. Berikut beberapa kebiasaan Ahsan yang akhirnya mengilhami seseorang menjadi mu'alaf seperti puasa. Di bulan Ramadan, seperti biasa Ahsan pun berpuasa meskipun sedang ada pertandingan. Seperti yang terjadi di Korea Open. Ia tetap berpuasa meskipun sedang menghadapi pertandingan yang besar. Pada saat sesi break atau masa istirahat ketika yang lainnya minum, maka Ahsan pun tetap teguh berpuasa. Dia hanya sibuk membenahi raketnya dan tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasanya. Lalu juga soal menutup aurat. Sepulang dari umroh, dia pun lalu memberi tambahan pada pengenaan jalanannya dengan mengenakan legging. Dalam ajaran Islam, aurat atau yang harus ditutupi dari tubuh laki-laki adalah dari pusar hingga lutut. Dan celana badminton umumnya berada di atas lutut sehingga dia pun mengenakan tambahan pengenaan legging. Lalu dengan kebiasaannya minum sambil duduk. Hal ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Lalu ketika belum tersedia kursi di sisi lapangan, maka Ahsan pun memilih untuk berjongkok. Hingga penyelenggara pun akhirnya memasang tempat duduk di sisi lapangan. Juga dengan ketaatannya untuk tidak bersalaman dengan lawan jenis. Dalam ajaran agama Islam memang antar lawan jenis dilarang bersentuhan, kecuali yang ada hubungan darah atau hubungan pernikahan. Kemudian juga
juga kebiasaan Ahsan saat melakukan selebrasi dengan bersujud. M. Ahsan juga dikenal karena kejujurannya, sehingga dia pun disegani oleh lawan-lawannya. Pada saat lawannya melakukan pukulan dan ternyata bolanya itu mengenai garis, maka Ahsan pun secara jujur menyatakan hal itu tanpa lawannya sempat melakukan protes. Hal-hal seperti itulah yang membuat orang menjadi kagum, lantas menginspirasi seseorang untuk mu'alaf, yakni kakak dari pemain bulu tangkis dunia nomor 1 dari Denmark. Muslim. Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. I believe there is no God but Allah only, and Muhammad prophet from Allah. Muslim. Alhamdulillah, akhirnya mu'alaf juga, karena terpesona dengan ajaran Islam yang lengkap aturannya, seperti yang berikut ini juga. Juga mau mu'alaf, silaturahmi ke Tapi memang keseharian tinggalnya di Toraja Utara. Ya. Yang menarik ya, yang menarik dari kisah Mas Joy ini, apa kok pengen masuk Islam? Sejak kapan mengenal atau dengar-dengar tentang Islam dan mulai? Mungkin saya akan menceritakan sedikit dari waktu saya masih kecil ya. Oke. Saya itu bapak orang Flores, Nusa Tenggara Timur, mama orang Sulawesi Selatan. Saya dari kecil sampai SMP itu bisa dibilang pemegang Kristen yang taat. Setiap hari Minggu ke gereja, ikut sekolah minggu, semua kegiatan gereja pasti saya ikuti, sangat taat. Tapi karena masih kecil, saya ikut karena karena pengen tahu, bukan karena ada hati yang goyah atau apa, cuman karena ikut teman, disuruh orang tua, dan jadi sebagai rutinitas. Begitu masuk SMA, saya merasa mulai kosong. Kayak apa yang saya lakukan kayak tidak berdampak ke hati, tidak ada kenyamanan saya dapat. Saya merasa seperti apa yang saya lakukan selama itu sia-sia. Saya sempat berpikir untuk tidak beragama. Jadi seorang ateis maksudnya? Agnostik, tidak beragama. Agnostik ya. Tapi sambil itu saya belajar beberapa agama, belajar. Terus saya ketemu, kok ada agama yang bisa dijadikan sebagai pedoman hidup, karena bisa mengatur dari setiap hal kecil dalam hidup sampai hal besar. Saya mulai mendalami dari Islam. Apa yang menurut Mas Joy ini bisa menjadi pegangan hidup, mulai yang kecil kok diatur gitu? Bahkan kita minum air saja diatur menggunakan tangan kanan, harus sambil duduk. Makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Sesederhana seperti itu yang menyangkut kesehatan kehidupan kita diatur. Itu diatur, dan itu saya tidak temukan di agama lain. Saya hanya temukan di Islam. Belajar dari teman, baca buku, baca internet. Oh iya ya, ternyata ada loh agama yang bisa menjadi pedoman hidup, bisa mengatur hidup kita agar lebih terarah dan tahu kita mau kemana. Masya Allah ya, memang itulah kalau orang cerdas bisa menemukan tentang kebenaran yang sebenar-benarnya, kebenaran yang sejati. Hanya di Islam ada aturan yang lengkap untuk hidup, baik ketika hidup di dunia maupun ketika kembali ke akhirat nanti. Subhanallah, sehingga akhirnya orang ini juga mu'alaf. Jadi akan masuk Islam dan akan saya pandu Bunda ya. Dan ini tidak ada pasangan ya, sama sekali ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad
Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah yang layak disembah kecuali Allah. kecuali Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillahirrabbil alamin.